Karakteristik produk komoditas pertanian cabai rawit. Cabai rawit adalah tanaman perdu yang tingginya hanya sekitar 50-135 cm. Tanaman ini tumbuh tegak lurus ke atas dan merupakan tanaman yang memiliki akar tunggal. Di mana pada umumnya, akar tanaman ini berada dekat dengan permukaan tanah dan melebar sejauh 30-50 cm secara vertikal dan dapat menembus tanah sampai kedalaman 30 hingga 60 cm. Batang tanaman cabai rawit kaku dan tidak bertrikoma serta memiliki daun tunggal yang bertangkai. Helaian daun bulat telur memanjang atau bulat telur bentuk pancit dengan tangkai lancip dan ujung yang menyimpul, di mana letak daun ini berselingan pada batang dan membentuk pola spiral. Cabai rawit juga memiliki bunga yang letaknya berada di ujung atau nampak di ketiak, dengan tangkai tegak dan berwarna putih atau putih kehijauan, serta ada juga yang berwarna ungu. Mahkota bunga pada tanaman cabai rawit berjumlah 4-7 helai dan berbentuk bintang. Bunga tanaman cabai rawit ini bersifat hermaprodit atau berkelamin ganda dan juga dapat berupa bunga tunggal atau 2 hingga 3 bunga letaknya berdekatan. Buah tanaman cabai rawit tumbuh tegak mengarah ke atas. Untuk buah yang masih muda berwarna putih kehijauan atau hijau tua, sedangkan ketika sudah tua buahnya akan berwarna hijau kekuningan atau jingga. B. Kegunaan produk komoditas pertanian cabai rawit. Poin A. Kegunaan bentuk atau form utility. Kegunaan bentuk adalah apabila suatu produk atau barang memiliki persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi berguna. Pada umumnya, cabai rawit hanya digunakan untuk membuat sambal saja. Namun sekarang tidak hanya itu, cabai rawit juga dapat divariasikan menjadi berbagai bentuk olahan-olahan seperti abon cabai, manisan cabai, saus sambal, cabai bubuk, pasta cabai, tepung cabai, acar cabai rawit, dan coklat cabai rawit. Selain dimanfaatkan oleh industri pangan, ternyata cabai juga dimanfaatkan oleh industri farmasi, yaitu sebagai obat-obatan. Seperti contohnya koyo, yang memiliki efek panas ketika dipakaikan ke kulit. Efek panas tersebut menggunakan cabai rawit sebagai campurannya. Poin B. Kegunaan tempat atau place utility. Kegunaan tempat adalah kegunaan yang ditimbulkan ketika hasil produksi di suatu tempat yang mensyaratkan menginginkan barang atau produk tersebut. Nah, hasil panen cabai rawit oleh petani di desa akan diangkut dan dipindahkan ke kota kepada pedagang pengecer, yang nantinya akan sampai ke tangan konsumen di perkotaan. Pemindahan produk dari desa ke kota ini merupakan kegunaan tempat. Mengapa? Karena penggantian dari tempat yang memiliki produk melimpah yaitu desa ke tempat yang membutuhkan produk tersebut yaitu kota. Transportasi secara umum memiliki peranan penting untuk membawa cabai rawit dari lahan pertanian ke tempat penampungan untuk dapat disortasi dan grading, kemudian baru dapat didistribusikan ke pasar. Pengangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi seperti truk terbuka atau kendaraan dengan kap terbuka, seperti kontainer dan mobil bak tertutup. Poin C. Kegunaan kepemilikan. Apa itu kegunaan kepemilikan? Kegunaan kepemilikan adalah dilakukan ketika barang ditransfer atau ditempatkan atas kontrol dari seseorang yang diinginkan. Produk cabai rawit tidak hanya digunakan untuk industri pangan saja, tetapi bisa digunakan untuk industri farmasi juga. Akan tetapi, akan lebih baik bahwa cabai rawit lebih banyak dikelola oleh para pelaku industri pangan. Kenapa? Karena produk cabai rawit lebih berguna jika diolah oleh industri pangan. Contoh, cabai rawit akan lebih berguna dan bermanfaat jika digunakan oleh pedagang seblak atau pedagang rujak dibandingkan jika digunakan oleh pedagang es krim. Cabai rawit akan memiliki nilai lebih jika digunakan di pedagang seblak dan rujak, karena mereka menggunakan cabai rawit sebagai bahan baku dari pembuatan produk mereka. Sedangkan untuk pedagang es krim, cabai rawit akan kurang berguna karena jarang
dalam pembuatan es krim konvensional menggunakan cabai rawit. Lalu, seperti apa sih proses pengumpulan komoditas cabai rawit? Jadi, proses pengumpulan komoditas cabai rawit yang pertama, pembersihan. Pembersihan bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan benda asing selain cabai yang melekat pada cabai. Khusus untuk industri, tangkai yang melekat pada cabai ikut dibuang. Proses pembersihan terdiri dari tahapan berikut ini. Pertama, menghilangkan kotoran yang melekat dengan menggosok cabai secara perlahan dan membilas dengan air yang mengalir. Kedua, penirisan yang bertujuan agar cabai tidak basah, busuk, kusam, dan keriput. Terakhir, pada kondisi tertentu, pembersihan dapat menggunakan air berklorin dengan kadar yang aman. Selanjutnya, yang kedua, sortasi dan pengelompokan. Sortasi dan pengelompokan cabai berdasarkan kriteria tertentu, misalnya ukuran, bentuk, warna, keutuhan, tingkat kematangan, dan sebagainya. Hal yang harus diperhatikan pada proses sortasi dan pengelompokan yaitu: pertama, pemisahan antara cabai yang busuk atau rusak atau cacat serta kotoran yang bukan cabai. Kedua, sortasi sebaiknya dimulai saat pemetikan agar menghemat waktu dan tenaga serta menghindari kontaminasi benda lain. Serta yang terakhir, pengelompokan untuk memudahkan dasar pemutuan serta penyimpanan. Yang ketiga, grading atau pemutuan. Pengelompokan kelas mutu cabai berdasarkan parameter mutu yang langsung terkait dengan nilai ekonomi dan tujuan penggunaannya. Dapat dilakukan bersama sekaligus dengan sortasi. Hal yang harus diperhatikan pada proses grading atau pemutuan sebagai berikut. Pertama, pengelompokan menurut kelas mutu, yaitu pengelompokan berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan juga varietas. Yang kedua, disesuaikan standar mutu atau pasar, misalnya standar perdagangan lokal, regional, atau internasional. Yang ketiga, tujuan penggunaan, yaitu untuk konsumsi langsung atau bahan baku industri pengolahan. Yang keempat, ada proses pengemasan. Pengemasan bertujuan untuk melindungi cabai dari pengaruh lingkungan yang berpotensi merusak cabai serta memudahkan penanganan bongkar muat. Bahan kemasan yang digunakan harus aman dan tidak merusak cabai. Contoh jenis kemasan yaitu seperti keranjang bambu, keranjang kayu, keranjang plastik, sak plastik, kantong plastik, dan kotak kardus atau karton. Lalu bagaimana sih tahapan pengemasan cabai? Tahapannya, yang pertama, meletakkan cabai yang telah disortasi dan grading ke dalam suatu wadah atau kemasan tertentu sesuai dengan kebutuhan perlakuan selanjutnya. Yang kedua, penanganan harus dilakukan dengan hati-hati. Yang ketiga, perhatikan kapasitas kemasan yang direkomendasikan. Yang keempat, gunakan kemasan yang tidak menyebabkan susu tercecer dan mekanis. Yang kelima, isi kemasan jangan terlalu padat. Yang keenam, perhatikan isi ekonomis kemasan. Lalu, apakah kalian tahu kemasan yang baik itu seperti apa sih? Jadi, kemasan yang baik itu yang pertama, mudah diangkat, aman, ekonomis, kebersihannya terjamin, tahan benturan, serta berventilasi sehingga memudahkan pertukaran udara yang bisa mengurangi penguapan. Pembagian jenis kemasan berdasarkan pasar. Yang pertama, luar daerah, menggunakan kardus yang dilubangi untuk ventilasi udara. Yang kedua, pasar swalayan, dikemas menggunakan tray dan ditutup dengan plastik wrapping atau kemasan dengan plastik transparan yang dilubangi dengan berat 0,25 hingga 0,5 kg. Ketiga, restoran atau rumah, dikemas dengan kantong plastik yang dilubangi dengan ukuran 5 kg. Yang keempat, ekspor, dikemas dengan kardus khusus dari eksportir lengkap dengan nama dagang dan tanggal panen. Kardus diberi lubang kecil dengan ukuran kardus untuk kapasitas 15-20 kg. Terdapat dua jenis kemasan untuk pengemasan cabai rawit. Yang pertama, kemasan transportasi, yaitu kemasan yang digunakan untuk memudahkan pemindahan cabai agar tidak tercecer dan tetap utuh. Yang kedua, kemasan pajangan. Kemasan pajangan adalah kemasan yang dibuat khusus dengan menambahkan nilai estetis untuk keperluan komersil.
Dan proses terakhir yaitu penyimpanan. Siapkan tempat penyimpanan cabai yang bersih dan aman dari gangguan hama, penyakit, dan mempunyai aliran udara yang baik. Untuk penyimpanan jangka panjang, suhu penyimpanan 0 derajat Celcius dengan kelembaban 95%. Dalam kondisi tersebut, cabai dapat bertahan sampai 40 hari dengan tingkat kerusakan 4%. Untuk penyimpanan sementara, cukup di dalam gudang dengan atau tanpa pendingin suhu. D. Proses pengimbangan komoditas pertanian cabai rawit. Proses pengimbangan pada komoditas cabai rawit diawali dengan proses pengangkutan dari lahan pertanian menuju wholesaler atau pengepul. Nah, proses ini biasanya menggunakan mobil bak terbuka karena petani cabai rawit sudah mengumpulkan hasil panen cabai rawitnya ke dalam karung-karung di sebuah tempat yang sudah dapat diakses oleh kendaraan roda 4. Kemudian, pedagang pengepul melakukan penimbangan terhadap cabai rawit tersebut dan petani akan langsung mendapatkan uang. Ada dua jenis kegiatan yang dilakukan oleh pengepul, yakni pertama, pengepul membeli harga cabai rawit dengan harga tengah atau harga antara cabai yang kualitas bagus dan cabai dengan kualitas biasa. Kemudian yang kedua adalah pengepul membeli harga cabai rawit yang sudah melewati standarisasi dan grading dari petani itu sendiri, sehingga pengepul membeli dengan harga yang sesuai dengan grade dari produk cabai rawit. Biasanya metode ini dilakukan petani yang mendatangi pengepul. Setelah cabai rawit berhasil sampai ke tempat wholesaler, cabai rawit kemudian dibongkar dan dilakukan standarisasi yang biasanya akan dikirimkan oleh wholesaler ke 3 tujuan, yaitu grade A cenderung akan dikirimkan ke perusahaan yang memproduksi sambal dan beberapa supermarket. Grade B biasanya akan tetap berada di wholesaler dan menunggu pelanggan untuk membelinya, serta cabai rawit dengan grade B ini juga merupakan cabai rawit yang biasa kita temui di pasar tradisional. Terdapat 3 alur perjalanan cabai rawit di pasar tradisional, yaitu A. Alur pertama, dari petani menuju pengepul, menuju wholesaler, menuju pedagang pengecer, dan menuju ke masyarakat atau konsumen. Ini adalah kejadian di mana pasar tradisional yang dituju adalah pasar induk, bukan pasar kecil di kecamatan, di mana volume import cabai rawit sangat besar di dalam pasar tersebut. Alur yang kedua adalah dari petani menuju ke pengepul, dan dari pengepul langsung menuju ke pedagang eceran dan langsung menuju ke masyarakat atau konsumen. Hal ini dapat terjadi karena volume input dari petani hanya dari satu daerah saja dan cenderung kecil, sehingga pengepul lebih memilih dilangsungkan ke pedagang eceran daripada wholesaler. Alur yang ketiga adalah dari petani menuju ke pedagang eceran dan langsung menuju ke masyarakat atau konsumen. Untuk hal ini memang jarang terjadi bila petani cabai rawit memiliki hasil panen yang besar. Namun di beberapa daerah di mana hasil panen cabai rawit rendah, mereka cenderung menjual cabai rawitnya langsung ke pedagang eceran. Target dari komunitas cabai rawit yang di pasar tradisional adalah pengusaha di bidang makanan, seperti rumah makan Padang, warteg, ibu rumah tangga, di mana secara umum mereka menginginkan harga murah dengan kuantitas yang banyak.